Halaman yang ke-6 ini adalah 10 titik potensi multiple intelligence. Ini adalah menunjukkan bakat. Bakat ini maksudnya adalah di antara 10 jari ini ada yang paling kuat. Ya, yang paling kuat ini menunjukkan ada angka-angka di sini. Nanti kita bahas selanjutnya. Interpersonal, ya, interpersonal adalah kemampuan dalam memahami orang lain. Kemampuan dalam memahami orang lain itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang suka bergaul, suka terhadap kelompok, suka berdiskusi, dia orangnya rame, suka menyapa dan lain sebagainya. Kemudian intrapersonal. Intrapersonal ini kemampuan untuk memahami diri sendiri. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang suka dalam hal-hal yang bersifat filsafat, suka merenung, suka kata-kata mutiara hikmah, suka hakikat hidup, suka memikirkan bagaimana sejatinya hidup itu, penuh dengan kebijaksanaan. Yang ketiga, imajinasi konseptual, kemampuan dalam berimajinasi, kemampuan dalam menyelesaikan sesuatu yang enggak serasi menjadi serasi. Ini biasanya anak-anak yang suka menghayal, suka melamun, suka keserasian, ya. Jadi orang yang imajinasinya tinggi itu jangan salah kalau dia itu kadang suka melamun, tapi sebenarnya dia itu memikirkan sesuatu yang enggak serasi menjadi serasi. Kemudian yang logika. Rasional logika ini kemampuan untuk berpikir memecahkan masalah berdasarkan data faktual, logis, dan rasional. Ini biasanya anak-anak yang suka matematika, penasaran dengan teka-teki, ya, perencanaan secara teknis. Jadi merencanakan sebuah bangunan itu harus sedetail mungkin, caranya gimana. Itu biasanya orang-orang yang logikanya kuat, ya. Kemudian kinestetik taktil, kemampuan seni bergerak dan cenderung bergerak melalui jari dan tangan. Ini biasanya orang-orang yang suka bikin kerajinan, tangannya lebih aktif, bikin sesuatu yang menggunakan gerak tangan itu lebih disukai. Kemudian kinestetik body, kemampuan dalam teknik bergerak melalui gerak badan. Jadi orang-orang yang mempunyai kinestetik body itu lebih suka gerak tubuh, tari, dance, ya. Kadang badannya itu lebih aktif. Kalau misalnya nggak bergerak, nggak bikin tarian atau nggak bikin sesuatu gerakan tubuh, itu kadang capek, badannya suka sakit-sakitan gitu. Kemudian musik, ya, kemampuan berkomunikasi dalam ekspresi audio artistik, intonasi, bahasa, dan musik. Ini orang-orang yang lebih suka musik, ya, lebih mudah menirukan lagu, lebih suka hal-hal yang bersifat intonasi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian linguistik, kemampuan berkomunikasi dalam ekspresi audio, struktural, tata bahasa, dan aransemen. Dalam hal ini, orang-orang yang mempunyai linguistik tinggi itu lebih suka berkomunikasi, bahasanya lebih aktif, suka bicara, ya, apapun yang kadang suka dibicarakan, ya, lebih menirukan bahasa. Nah, itu aktif. Kemudian natural, orang yang mempunyai natural yang tinggi, kemampuan terhadap objek alam yang bersifat dari Tuhan yang Maha Esa. Ini biasanya anak-anak yang suka hutan, suka yang ada di taman, di laut, yang lebih natural. Kalau dalam pendakian di hutan itu terkadang tidak panik dan suka berlama-lama dan betah, ya. Beda sekali dengan orang yang interpersonal. Interpersonal itu kadang-kadang suka di luar, tapi kadang-kadang waktu di dalam hutan dia panik, ya, kadang nggak betah. Kemudian spasial. Spasial ini adalah kemampuan pengamatan terhadap objek alam yang bersifat dari ciptaan manusia. Orang-orang yang punya spasial itu lebih suka tren, fashion, kemudian bangunan, arsitek, dan lain sebagainya. Jadi di antara 10 jari ini mana yang paling kecil angkanya? Angka ini menunjukkan hambatan-hambatan dalam merespon sesuatu. Semakin kecil hambatannya, semakin cepat dia merespon. Jadi kalau semakin kecil angkanya, maka grafiknya semakin tinggi. Nah, ini yang bisa dijadikan bakat, bahwa di antara 10 jari ini kita coba lingkari yang paling kecil, yaitu intrapersonal,
interpersonal, imajinasi, dan kinestetik. Nah, di antara ketiga ini ternyata yang paling kuat adalah interpersonal. Artinya untuk menjadi ahli dalam interpersonal dia membutuhkan waktu yang sedikit, artinya tidak perlu ngoyo, dan caranya adalah neokorteks. Neokorteks ini adalah seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa kemampuan otak dalam hal masalah orang yang kepingin supaya tahu manfaat dan tujuan, maka dia akan lebih semangat. Artinya kemampuan interpersonal itu harus akan meningkat kalau dijelaskan manfaat dan tujuan, maka dia akan lebih aktif. Seperti itu. Kemudian imajinasi konseptual ya. Di sini tinggi. Caranya untuk menjadi ahli dalam bidang imajinasi konseptual dia membutuhkan waktu yang sedikit, tidak perlu bekerja keras, dan artinya tidak perlu ngoyo, dan caranya adalah limbik. Maksudnya perlu mood ya, perlu perasaan nyaman dulu ya, baru kemampuan imajinasinya itu bisa meningkat. Kalau kinestetik taktil ya, kinestetik taktil ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa kalau ditopang dengan limbic system. Maksudnya apa? Kalau lagi mood dan nyaman, dia untuk menstimulasi kemampuan kinestetik taktilnya itu lebih mudah. Makanya kalau kita sudah tahu mana yang paling tinggi, itu lebih enak dan tidak perlu banyak-banyak. Artinya 1, 2, atau 3 untuk dijadikan sebagai stimulasi untuk kedepannya nanti.